datang ke sini tetap mengucapkan turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa atas wafatnya ayahanda kita, orang tua kita, Bapak Haji Bakaroni bin Abdul Manaf. Kita doakan semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan pahala amal kebaikannya, saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Semoga wafatnya beliau di bulan suci Ramadan kemarin menjadi pertanda husnul khotimah, dan semoga jadi sebab beliau tidak akan pernah disiksa di kubur. Berarti kalau selamat dari siksa kubur, maka selamat dari siksa api neraka. Jika selamat dari siksa api neraka, berarti dengan demikian beliau masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sudah makan malam belum? Oh, yang belum nungguin besek berarti ya. Sabar sampai besek menjelang. Dan besek baru dibagikan setelah ceramahnya selesai. Ingat panitia, jangan dibagi besek kalau ceramah belum selesai. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya hendak menyampaikan dua hal saja pada kesempatan malam ini. Yang pertama, begitu penting kita mendoakan orang yang wafat meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan ad-du'a was shadaqatu, doa dan sedekah adalah hadiah, yakni hadiah terbaik ilal mauta, untuk orang yang sudah mati. Jadi kalau orang hidup dikasih hadiah, ada hadiah terbaik kata Nabi untuk orang yang mati, yakni doa dan sedekah. Sekaligus saya ingin luruskan, kadang-kadang kita ini sibuk berlomba ngijing. Tahu ngijing ya Pak ya? Nyemen kuburan. Padahal sebetulnya nyemen kuburan itu nggak ngaruh lah buat orang mati. Nggak ada pengaruhnya, nggak ada. Malah yang perlu saya luruskan, kalau ngijing nyemen kuburan itu di TPU, Taman Pemakaman Umum, berarti di atas tanah wakaf. Jadi hukum asalnya haram ngijing di tanah wakaf. Loh kok haram? Karena bukan tanah kita. Jadi boleh ngijing di tanah wakaf kalau kita minta izin kepada nazir tanah wakaf itu. Kita kan enggak Pak. Udah kayak tanah moyangnya aja ya. Main kijing aja malah dipagar. Dibikin rumah-rumahan. Emang dia beli tanah itu? Ini yang saya perlu luruskan ini. Emang dia beli tanah 2 kali 1 meter itu? Kalau dia nggak pernah merasa membeli, jangan sekali-kali ngijing di situ, bikin rumah-rumahan di situ, kecuali minta izin kepada nazirnya. Kalau minta izin boleh. Makanya kalau kita pengen kubur di kijing, dibikin rumah-rumahan, kuburin dong di tanah kita sendiri. Beli tanah, payah orang Bandar Lampung ini. Kaya-kaya tapi pelit. Nggak mau beli tanah kuburan. Beli tanah kuburan sendiri, 1 kapling misalnya. Kuburin keluarga kita yang meninggal di sana. Mau di kijing boleh. Makanya saya ditanya, Ustadz, boleh nggak sih kuburan di kijing? Boleh. Asal dengan ketentuan tadi. Saya nggak mengharamkan Pak. Kalau diharamkan salah juga. Karena makom Nabi itu pakai kijing. Coba kalau kita umroh atau haji ziarah ke makom Nabi. Kita ngintip tuh dari lubang. Karena ada makom Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Ada di situ di kijing semua, boleh. Tapi mengapa di situ boleh dikijing? Karena Nabi dimakamkan di kamar sendiri.
kamar Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Makanya ibu-ibu di dalam itu kalau memang sayang sama lakinya, nanti kalau lakinya mati kuburin di kamar sendiri. Kata ibu-ibu, sorry kata ibu-ibu. Hidup aja ngerepotin, apalagi matinya tuh orang. Ini umpama ya Pak. Itu Aisyah itu ketika Nabi wafat dikuburkan, dimakamkan di kamarnya sendiri. Jadi Nabi itu dimakamkan di kamarnya. Ini catatan buat kita. Boleh ngijing, tapi ingat kalau di tanah wakaf izin. Kalau tanah sendiri silahkan. Hanya saja saya perlu tegaskan, ngijing nggak ngaruh apa-apa buat orang mati. Mau marmer yang paling mahal nggak ngaruh. Itu buat nyenengin orang hidup saja. Sama lah kayak gaya orang zaman modern ini. Kalau ada yang meninggal pakai bunga papan, berderet. Satu papan bunga harganya gopek 500.000, nggak ngaruh buat yang mati. Saya sempat ngebayangin kalau ada 100 bunga papan, mending kasih duit aja itu. 100 kali 500.000, 50 juta, cair. Mending ganti duit kan? Kadang-kadang kita ini diskriminatif, Pak. Yang pakai bunga papan di foto-foto kita upload di Facebook. Terima kasih atas doanya. Padahal emang nyampe doa di bunga papan. Yang nyampe itu kita ini yang datang kumpul di sini nih. Kita membaca Yasin, kita berdoa. Nah ini yang nyampe sebetulnya. Saya cuma ingin meluruskan. Kita ini jangan fokus yang salah maksudnya. Jadi yang sangat manfaat buat orang mati itu ad-du'a wa shadaqah. Doa dan sedekah adalah hadiah terbaik buat orang yang sudah wafat meninggal dunia. Satu paket dia. Doa ditambahkan sedekah. Makanya begini, dari hadis ini Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengomentari. Kata Umar, as-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan kekal pahalanya sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 akan kekal pahalanya sampai 25 hari. Kalau bisa di Tanjung Baru ini kita jangan langsung 40 ya Pak. Salawean dulu. Buat nambah-nambah proyek soalnya. Ya itu kan keterangannya memang begitu kan. Habis 7 ya salawe dulu dong. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal pahalanya sampai 100 hari. Sedekah pada 100 hari akan kekal pahalanya sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari alias 3 tahun. Ini bukan perkataan sembarangan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi di jilid juz yang kedua halaman 198. Ini berhentilah dulu kita ngedengerin orang yang suka bid'ah itu Pak. Tanya dulu dia belajarnya di mana, sumbernya dari mana. Kita ini punya sumbernya, ada hadisnya, ada fatwanya. Kadang-kadang ini saya agak khawatir. Anak-anak muda zaman sekarang tuh ngajinya itu nggak ke pondok lagi. Ngajinya itu cuma lewat internet. Di mondok nggak pernah, hijrahnya hijrah dadakan, tiba-tiba jadi ustaz. Maka banyak kejadian artis baru hijrah. Dulu maksiat tuh kerjaannya. Lalu hijrah menjadi taat. Tiba-tiba ngalah-ngalahin kiai. Ada artis ceramah di TV, bukan ceramah, ngomentari di TV. Baca Fatihah Yasin buat orang mati bid'ah kata dia. Lu kapan dia ngajinya? Kapan dia mondoknya? Nanti kalau ditanya malaikat, lu belajar di mana? Internet. Guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita kutip yang berikutnya dari Imam Tawus. Imam Tawus ini kalau saya nggak salah nginget itu wafatnya saja tahun 1100 Hijriah. 1001 Hijriah. Nah, maaf. Tahun 101 Hijriah. Kalau 1100 ya kelamaan. Sekarang ya. 101 Hijriah. Itu meninggalnya loh Pak. Berarti memang ini ulama tabi'in kan. Dia sahabat bukan. Tapi belajarnya dengan sahabat Nabi. Nggak sempat ketemu Nabi.
Imam Taus rahimahullah berfatwa, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang mati diinterogasi di kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Fakanu yastahibbuna ayyut ama anhum tilkal ayyam. Maka disunnahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan selama 7 hari 7 malam. Karena sedekah makanan itu, ini makanan loh Pak. Sedekah makanan itu manfaat buat ahli kubur yang bersangkutan. Ini saya buat ngelurusin. Karena ada yang mengatakan makan minum tempat orang mati haram. Ditanya sama dia tuh dalilnya mana Pak? Dia mengatakan haram itu. Kita tuh banyak betul keterangannya itu sedemikian rupa. Ini bukan ulama sembarangan, ulama tabi'in. Hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Nah, kemudian yang berikutnya saya masuk ke hadis Sahih Bukhari Muslim dulu. Jadi begini. Diriwayatkan anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Sesungguhnya ibuku mati. Itulah orang Arab tuh. Kalau mau ngomong mati, ya mati semua. Walam tus, kemarin sebelum meninggal, sebelum mati, nggak ada wasiatnya, tidak ada pesannya. Wa aldunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul. Seandainya nih, kata dia, ibuku tuh masih bisa ngomong, barangkali dia ingin sekali sedekah. Ya juga ya Pak. Semua orang mati itu kalau bisa ngomong sedekah. Semua orang yang dikubur, kalau dia bisa WA, japri dia Pak. Minta sedekah. Apalagi bisa Facebookan, update status dia. Minta sedekah. Apa yang fauha intasoddaqtu anha. Maka aku tanya ya Rasul, seandainya aku nih anaknya, yang inisiatif sendiri, sedekah atas nama ibuku, walaupun tanpa wasiat, aku sedekah yang pahalanya atas nama ibuku, apakah ibuku akan mendapatkan manfaatnya? Jawab Nabi, na'am, tasaddaq anha. Ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 1887. Dan juga tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Sahih muttafaqun alaih. Di Sahih Muslimnya 1004. Di Sahih Al-Bukharinya 1887, Sahih muttafaqun alaih. Sahih kelas 1 ini, Pak. Loh, siapa laki-laki yang nanya sama Nabi ini? Namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia nanya lagi sama Nabi, ayu sodaqati afdol ya Nabi? Lalu apa sedekah yang utama? Kata Nabi, saqyul ma', bagikanlah air minum. Makanya Bapak Ibu, enggak ketang, ini bahasa anak sekarang. Enggak ketang air minum, bagiin. Pakai tripanca. Tripanca enggak kebeli, air sumur direbus. Tapi kalau bisa ditambahin yang hitam-hitam. Ustadz, gula enggak ada, kopi enggak kebeli. Umpama ini Pak. Kompor gas habis, kayu bakar enggak ada. Ya sudah, air sumur enggak direbus, enggak apa-apa. Tuang di teko, bagiin di gelas, tapi jangan ngomong-ngomong. Banyak yang enggak mau minum, takut anyang-anyangan soalnya. Ya kalau cuman air sanggup ya Rasul. Ini jangan sampai bapak-bapak kejebak. Orang-orang Salafi Wahabi menerjemahkan hadis ini bukan bagikan air minum Pak, gali sumur. Alangkah tanggihnya menerjemahin bahasa Arab. Sedekah jariah gali sumur itu hafara bi'ron, bahasa Arabnya. Bukan saqyul ma'. Ini mereka tuh begitu. Mereka banyak sekali memanipulasi hadis Pak. Banyak sekali mereka itu memanipulasi hadis Nabi agar kita ini kejebak oleh mereka. Saya ambil contoh nih sebelum saya lanjutkan hadis ini ya. Saya ambil contoh. Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Woi, geger se-Indonesia Pak. Orang jadi nggak berani tahlilan gara-gara orang Wahabi ngeluarin fatwa itu. Coba kalau kita agak cerdas sedikit, kita teliti hadisnya, ada nggak hadis yang mengatakan begitu? Orang ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Begitu saya teliti, bunyi hadisnya bagaimana? Innal mauta yu'adzabu bimaniha alaihi.
Sesungguhnya ahli kubur orang mati diazab, disiksa gara-gara ratapan keluarganya. Bukan tahlilan. Disarah oleh Imam Nawawi apa yang disebut dengan ratapan? Memukul-mukul kepala, mencukur rambut acak-acakan, merobek-robek pakaian. Saya tanya, malam ini ada nggak Pak yang robek-robek pakaian? Nggak ada. Yang nabokin muka? Nggak ada. Yang judutin pala ke dinding? Nggak ada. Nah, itu kan menipu umat Islam. Banyak yang geger tuh mau berhenti tahlilan karena mereka memanipulasi hadis Nabi. Jadi Sakyul bagikan air. Kata Sa'ad, kalau cuma air minum sanggup ya Rasul, lebih daripada air minum apa? Fa'itamu ta'am. Hidangkan makanan. Makanya orang Lampung itu kalau ada orang mati ngidang. Orang Sumatera itu kalau ada orang mati ngidang, Pak. Cuma sekarang nggak musim ngidang itu, ngebesek. Kita jadi ikut orang Jawa juga. Karena kalau ngidang, karena ada pertanyaan begini, Pak, mau kemana takziah? Tempat takziah orang Lampung, apa orang Jaseng? Orang Lampung, nak. Papa pulang, tidur anaknya. Coba kalau dijawab, orang Jaseng, nak. Jam 11 malam pulang, Pak, beseknya mana? Yang besek ditunggu, Pak. Makanya orang Lampung ikut ngebesek juga sekarang ini. Silakan kalau mampu. Ja'far meninggal, istrinya nyembelih kambing. Ini ada hadis, Pak. Jadi jangan ragu. Kalau bapak-bapak ngeliat orang menggala, nyembelih kebo, jangan heran. Kita mau main haram-haram aja kan? Coba belajar dulu yang dalam. Jangan main haram-haram saja. Nabi itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dhabaha syata. Bahwasanya Nabi SAW ketika beliau menyembelih seekor kambing yang gede, fayaqul, beliau bersabda, fa'arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Daging kambing dibagi-bagikan sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Sahih Muslim, nomor hadis 4464. Jelas hadisnya. Ini bapak-bapak kalau punya rezeki pengen nyembelih kambing, sedekah atas orang mati, silahkan. Nyembelih kebo, silahkan. Nyembelih sapi, silahkan. Kan sering diharam-haramkan orang kan? Tapi siapa sangka kalau itu memang ada hadisnya. Dan Nabi sendiri yang melakukannya. Dan itu bukan korban. Sembelihan sedekah biasa. Kalau sanggup. Kalau nggak mampu, jangan. Yang nggak boleh, kata Imam Syafi'i, itu maksa. Gara-gara tahlilan rumah kegade. Sawah kejual, utang ke rentenir, ngutang di bank, besar pasak daripada tiang, saudagar Bogor, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan. Jadi jangan gampang mengharam-haramkan sesuatu. Sedekah ketika memang kita ada kemampuan, itu sangat manfaat buat yang wafat meninggal dunia. Walaupun begini, sedekah itu tidak melulu bentuknya sembelihan atau makanan. Ada sedekah yang murah, bacaan Al-Quran. Ini saya mau luruskan juga. 4 madhab ya Pak. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali. Enggak ada satupun yang membid'ahkan baca Quran buat orang mati. Jadi kalau ada orang zaman sekarang yang membid'ahkan baca Quran buat orang mati, sudah dipastikan dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Sudah dipastikan dia menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang itu tuh biasanya ngakunya salafi, Pak. Para salafi itu siapa? Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kan 3 generasi itu. Imam Hanafi, tabi'in. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tabi'ut tabi'in, Imam Bukhari, Imam Muslim. Loh, yang diikutinya salafi yang mana ya? Ternyata yang diikutinya Al-Albani. Al-Albani itu baru meninggal tahun 1999. Jadi ulama zaman sekarang, ternyata mereka cuma ngaku-ngaku saja ahlu sunnah wal jamaah. Ngaku-ngaku saja salafi. Saya yakin kan malam ini tidak ada satupun ulama salafi yang mengatakan bid'ah baca Quran buat orang mati. Cuman bedanya 4 madhab ini begini. Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali mengatakan yantafi'u bih. Baca Quran itu pahalanya nyampe buat orang mati, manfaat.
Hanya Imam Malik mengatakan la tasilu ilaih. Enggak nyampe pahalanya. Lakinnahu hasan, tapi bagus. Mutawassilan ilallah bitil katilawah. Gunanya tawasulan kepada Allah dengan bacaan Quran tersebut guna mendoakan orang mati. Sepakat 4 mazhab manfaat baca Quran itu. Ada yang mengatakan pahalanya nyampe, satu mengatakan sebagai wasilah dalam mendoakan orang mati. Termasuk Yasin. Saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Nih, cara ngejawabnya begini. Baca Yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Tapi membaca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga heran, Pak. Ngapa orang membid'ahkan baca Yasin buat orang mati? Padahal bid'ah juga bukan hukum Islam. Yang namanya hukum Islam itu wajib, sunnah, haram, halal, makruh, mubah. Itu baru hukum Islam. Bid'ah bukan hukum Islam. Makanya saya juga heran betapa banyak orang muslim itu karena nggak belajar agama. Jadi salah dalam memfatwakan sesuatu. Padahal membaca Quran, buat Yasin buat orang mati ini perintah Nabi. Kok dia bid'ahkan? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Jelas ulama yang mensahihkannya. Masalah hadis ini diperdebatkan sahih dan dhaifnya, itu khilafiyah namanya. Tapi jangan dibid'ahkan. Ini perlu kita klarifikasi lah. Terutama anak-anak kita jangan belajar sembarangan. Ilmu belum tuntas tapi sudah berani berfatwa. Nah, kalaupun Yasin yang 83 ayat masih kepanjangan, kita bacakan surah Al-Fatihah jadilah. Karena Al-Fatihatu lima quri'at lahu, Al-Fatihatu tergantung niat yang membacanya. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir ada fadilah surah Al-Fatihah. Dikutip hadis Nabi dari kitab Sahih Muslim kutipannya, begini bunyinya. Afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a ilhamdulillah. Kalau zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Tapi kalau doa yang utama itu alhamdulillah ayil fatihah. Yakni alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Fatihah adalah doa yang paling utama. Makanya males betul kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Baca Yasin males, doa panjang-panjang males, minimal bacakan surah Al-Fatihah. Tapi kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampus saja sekalian. Masa Fatihah juga masih kepanjangan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua ini dikit aja, Pak. Di balik peristiwa wafatnya orang tua kita, ayahanda Haji Bakaroni bin Abdul Manaf, ada peringatan bagi kita, tiba gilirannya ya kita akan mati juga. Betul nggak kira-kira? Karena kalau ajal itu pasti, Pak. Orang yang tertipu itu adalah orang yang ingin hidup lama di muka bumi ini. Saya mau nanya mamang saya dulu. Mang Haji Atom itu berapa usianya sekarang? 68? Nggak lama lagi tuh, Mang. Tidak. Mamangku ini soalnya begini, Bapak Ibu, masih berpartai ya. Partai apa? Nasdem ya. Partai apa nak jadi gubernur beliaunya, apa nak jadi wali kota gitu. Padahal umur 68. Artinya Pak, ya namanya manusia hidup kan, ambisi tetap. Tapi mending ambisi berpartai daripada bebini lagi, Mang. Apa jadinya bibi kalau bebini lagi? Artinya begini, Pak. Itulah hidup manusia. Cita-citanya yang jedut langit itu manusia. Umur mau berapapun tetap punya ambisi, tetap punya keinginan. Tapi yakin, percayalah, ajal kita semua sudah ditentukan. Orang yang tertipu adalah orang yang ingin hidup lama di muka bumi. Kehidupan kita yang sebenarnya ya bukan di dunia lah, tapi kehidupan kita yang sebenarnya adalah di akhirat nantinya. Betul nggak kira-kira? Entah hidup di dunia kelamaan juga nggak enak kok, Pak. Karena capek, sakit, dan lain sebagainya, lelah, banyak pikiran. Apalagi bapak-bapak yang ketuaan. Nggak enak. Umur sudah 100 tahun lebih. Kuping budek. Mata rabun katarak. Gigi habis.
Dipasangin gigi palsu aja, gigi palsunya nggak nyantol lagi, Pak. Nggak bisa. Ketiban ngomong sambil makan muncrat semua. Allahu Akbar. Mana prostat bocor kelep. Teman-teman ngobrol sudah mati duluan semua. Akhirnya bini juga ikut mati duluan misalnya, Pak. Anak sibuk dengan karirnya, cucung sibuk dengan karirnya. Waduh, nggak enak betul itu. Saya pernah ketemu orang yang umurnya 99 tahun. Kayak saya sendirian, saya doakan kakek panjang umur. Jangan, kata dia. Kalau bisa cepet mati aja. Lu ngapa kayak bosen gue hidup, kata dia. Ternyata bosen, Pak. Nggak enak hidup lama di dunia ini. Kita hidup di dunia memang sementara. Akhiratlah yang kekal abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan kita selamat di akhirat nantinya. Allahumma amin. Terakhir, orang tua kita, ayahanda kita, Bapak Haji Bakaroni, adalah orang baik, Pak. Adalah orang baik. Beliau nggak neko-neko. Kan Robi sama adik-adiknya ngajinya sama saya. Saya ngajar ngaji ke sini pakai sepeda dulu, Pak. Bolak-balik pakai sepeda gitu. Lama saya nggak ngajar, ditanya sama ibu, kok Parman nggak ngajar-ngajar? Apa mau berhenti? Apa nggak berkenan? Bukan mau berhenti, Pak. Sepedanya diambil teman. Karena sepeda minjem memang gitu ya. Allahu Akbar, kenangan itu sedemikian rupa. Sekarang Robi sudah gede semua ya. Intan udah gadis ya? Oh, udah kuliah ya. Luar biasa sedemikian rupa. Beliau orang baik ya, Pak. Dan beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit panjang. Berapa? 12 tahun ya. Ngapalah orang baik itu diuji ya? Berat banget. Ya kayak kakak beliau siapa namanya? Almarhum siapa? Pak Haji Hasim. Semua orang bersaksi, Pak. Selama beliau jadi camat itu baik sekali di Jati Agung itu. Warga bersaksi, kalau 1-2 orang ngomong mungkin belum tentu ya, Pak. Semua orang bicara tentang kebaikan beliau. Tapi mengapa beliau diuji waktu itu kan? Sampai tidak bisa melihat. Pensiun lebih awal kan begitu. Ujian yang sangat berat. Sama dengan Pak Haji Bakaroni diuji sedemikian rupa. Saya yakin betul, yakin bihaqil yakin dengan sakit yang 12 tahun dan beliau tetap istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin beliau diwafatkan tanpa dosa sama sekali. Allahumma amin. Jadilah kurba ana aba ba'da hadzal yaum. Setelah hari ini, setelah wafatnya beliau, tidak akan ada lagi sakit bagi beliau. Tidak akan pernah ada lagi penderitaan bagi beliau. Tidak akan pernah ada lagi kesengsaraan bagi beliau. Yakin percayalah, buat Robi, adik-adik dan sebagainya, beliau sekarang sedang senang di alam sana, sedang bergembira. Semoga kita berjumpa dengan beliau nantinya di surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Ma min musibatin tusibul muslim illa waqad kafarallahu biha anhu. Tidaklah satupun musibah yang menimpa seorang muslim kecuali dengan musibah itu Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Kendati pun cuman duri yang menusuk telapak kakinya. Demikian dari saya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.